malam bagi kita semua yang pada saat ini sedang pengen belajar Adobe Premiere Pro. Nah, pada pembelajaran kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait menu-menu pada Adobe Premiere Pro. Nah, pada saat ini saya sedang menggunakan Adobe Premiere Pro 2022. Nah, jadi pada tutorial ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengenali apa saja menu-menu yang ada di dalam aplikasi Adobe Premiere Pro. Baik, tidak membuang-buang waktu lagi, mari kita membuka Adobe Premiere Pro 2022. Nah, pada saat membuka aplikasinya maka tampilan seperti ini. Maka kita silakan pilih project dan asal saja ya, coba ini file name-nya dan kemudian oke-kan. Nah, pertama teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat Adobe Premiere Pro, inilah tampilan dari aplikasi Adobe Premiere Pro. Yang di atas ini akan ada menu-menunya. Nah, pertama ini ada berapa menu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada lagi sebenarnya. Coba Alt Panel. Ya, agak menunggu sedikit ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tampilan standarnya seperti ini. Nah, pertama itu menu learning. Nah, learning ini berisikan tentang tutorial atau edukasi terkait dengan Adobe Premiere. Jadi, mungkin ini pakai bahasa Inggris ya. Jadi, kalau saya sendiri jarang sekali mengikuti ini. Kemudian assembly. Nah, ini assembly ini cara manajemen file, manajemen materi-materi editing kita. Nah, kemudian editing. Nah, terkait editing, maka biasanya tampilan editing itu di sebelah kiri ini akan ada efek control. Nah, bagaimana caranya ya biar efeknya langsung nampak? Coba kita cari salah satu video saja yang agar kita bisa mencobanya gitu. Misalkan ini aja ya, saya coba taruh di sini, coba drag ke timeline. Nah, gini. Nah, teman-teman, ini saya sedang berada di menu editing. Nah, ketika saya klik videonya, maka efek kontrolnya akan tampil seperti ini. Nah, ini dia akan banyak nantinya tampilan-tampilannya, dan di sini juga nanti teman-teman akan mencobanya beberapa motion, position, scale, rotasi, dan opacity, volume, dan lain sebagainya. Ini efek kontrol. Nah, kemudian color. Nah, ketika kita klik color, maka ini berkaitan dengan pewarnaan. Nah, misalnya ini pewarnaan, mungkin ini ya, coba lihat kan ada perubahan ya. Tuh, misalnya kita bikin blur, ini vibrance, saturation, dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin color ini sih sebenarnya identik dengan grading color, artinya ya kita akan mencoba mengatur pewarnaan dari video kita. Nah, efek. Nah, efek perbedaannya ada di mana? Yaitu di sebelah kanan akan muncul efek-efek, misalnya audio efek, kemudian video efek, video transisi. Nah, di sini ada video transisinya. Misalnya kita tinggal kata transisinya.
Lalu klik di sini. Nah, di sini akan nampak langsung ada transisinya. Nah, kurang lebih seperti itu ketika kita berada di menu efek audio. Nah, ketika klik audio, maka klik seperti ini. Maka ini efek kontrol. Ini belum ada ya. Nah, ini audionya. Nah, jadi misalnya ini musik dan begitu. Kita bisa mengatur efek-efek audio dari, nah ini kan efek audio dari video kita. Grafik juga seperti itu. Nah ini kalau grafik itu lebih pada title ya. Title ini perbedaannya ada di sebelah kanan ini juga. Title akan tampil seperti ini. Kemudian silakan dipilih saja. Nah, misalkan, oke, caption. Nah, ini akan ada caption dan kemudian library. Kalau library itu mungkin ini perpustakaan ya. Tapi di sini kalau saya belum ada library-nya, belum ada isi library-nya. Nah, tetapi muncul pertanyaan, lalu yang standar dipakai yang mana? Nah, kalau standarnya biasanya sih di editing. Nah, kita ngedit. Tetapi kalau editing ini tampilnya itu hanya 2 gitu. Efek control, view-nya gitu ya, monitor, kemudian project sama ini timeline. Nah, ini ya teman-teman, yang ini adalah timeline. Sini video teman-teman akan dijalankan, kemudian di sini projectnya, sumber videonya di sini efek kontrolnya, dan di sini tampilannya gitu, monitornya. Jadi, nah, tetapi kalau saya secara pribadi saya lebih suka berada di efek. Gitu. Kenapa saya berada di efek? Karena di sini akan muncul transisi gitu. Jadi efek kontrolnya lebih memudahkan ketika saya melakukan proses editing sekaligus ngisi transisi efek-efek pada video, lebih memudahkan. Nah, jadi ini kurang lebih menu-menu yang ada di Adobe Premiere. Nah, ini masih seputar tentang editing. Nah, tetapi ketika kita ada lagi menu yaitu untuk settingan. Misalnya nih file. Menu file itu akan ada new project ya. Open project. Nah, di sini ada open project, membuka project yang sudah pernah kita buka, ada close, ada save, menyimpan, ada save as. Nah, import juga berada di sini. Jadi misalnya teman-teman ingin mengimport video yang sudah di-shoot, yang tersimpan di komputer atau laptop teman-teman, ya tinggal import saja seperti ini. Nah, tinggal cari lalu klik open. Edit. Nah, kalau edit itu banyak kayak undo-nya sih sebenarnya. Undo, duplicate, copy paste gitu. Klik juga seperti itu. Ini di sini ada speed duration, rename gitu dan sebagainya. Sequence juga seperti itu. Ini ada menu sequence. Nah, kalau menu sequence ini kan saya lebih ngatur, kita bisa ngatur sequence, artinya rasio dari gambar, ukuran video, kemudian nah ini render. Sini juga ada render. Nah, selanjutnya makers juga ini, kemudian grafik, view, window, dan dockers, dan terakhir head. Nah, ini kurang lebih pengenalan dari menu-menu di dalam Adobe Premiere Pro tahun 2022. Namun, ketika kita melakukan proses editing, maka ke-9 menu inilah yang nantinya akan kita gunakan. Nah, demikian saja pengenalan dari menu-menu dan tampilan dari Adobe Premiere Pro 2022.